ini jarang hadir langsung di podcast kita karena kesibukan kemarin persiapan sampai pencoblosan dalam Pilpres ya. Dan alhamdulillah nih sudah hadir kembali, bisa hadir mungkin di waktu senggangnya ini kita culik. Alhamdulillah Pak Arif Minardi sudah hadir di LMTV. Selamat datang kembali Pak Arif. Ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman pemirsa LMTV. Nih sehat nggak nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kemarin sakit nih, kecapean. Oh kecapean. Ini kayaknya full-fullan gitu kan? Persiapan Pilpres jadi sakit-sakit nih kayaknya nih. Enggak, jadi ya biasalah. Kalau orang ada sakit ada sehat. Oh gitu. Masih disayang sama Allah berarti karena sakit kan gitu. Sakit kan kalau kita sabar kan dapat ampunan. Oh gitu. Mengurangi dosa. Peluntur dosa. Sakit itu peluntur dosa gitu ya. Iya. Oh gitu. Kalau berjuang kita harus serius kalau berjuang. Iya. Profesional Nah namanya. gitu. Nah ini Pak Arif, kita undang lagi nih Pak Arif. Kita melihat situasi kondisi perpolitikan sekarang yang mungkin sedang rame-ramenya gitu ya. Nih kita undang kembali nih sebagai narasumber nih. Saya pengen tahu nih narasumber kita yang satu ini terkait tentang kondisi perpolitikan sekarang, statementnya gitu ya. Apakah memang Pilpres 2024 ini atau Pileg 2024 ini atau Pemilu 2024 ini secara pandangan Pak Arif nih yang bertahun-tahun mengikuti pemilu 2024 ini seperti apa sih sebenarnya ini kan karena rame banget ini nih pemilu 2024 ini. Ya akhirnya karena rame. Ya sayangnya banyak baca, banyak lihat komentar-komentar para tokoh ya kan. Ya emang saya setuju dengan mereka bahwa ini pemilu terburuk yang pernah dilakukan. Oh, terburuk nih. Ya, karena saya kesimpulannya itu adalah jadi ini bukan karena kalah kan presiden. Emang salah tuh Pak Arif? Kalau anak presiden nyalon salah. Sebetulnya secara hukum nggak ada yang salah. Ya kan? Kan yang jadi masalah itu pencalonan anaknya presiden ini rekayasanya kelihatan. Mulai dari MK. Ada pamannya di situ. Dan peristiwa di MK pun bisa dibuka sekarang semua. Dan dibuktikan dengan MK-MK. Ya kan, yang menyatakan bahwa pamannya Gibran itu melakukan pelanggaran berat. Ya. Artinya ketika dia bersalah, dia sudah tidak punya kehormatan. Ya kan? Jadi Ketua MK sudah tidak punya kehormatan. Ketua KPU sudah tidak punya kehormatan juga. Bahkan 3 kali divonisnya. Pelanggaran keras terakhir, pelanggaran terakhir terus, ya kan udah. Terakhirnya berkali-kali gitu. Ya, penyelenggaranya tidak punya kehormatan. Ada peserta akibat juga diterima oleh yang diputuskan oleh yang tidak punya kehormatan, maka peserta pun ada yang tidak punya kehormatan. Kemudian setelah itu bapaknya yang calon yang punya kehormatan ini ya kan, bapaknya itu juga habis-habisan mengerahkan seluruh potensi negara. Ya kan, mulai seluruh orang susah kalau suruh membuktikan, tapi kan orang hanya melihat dari yang ada ya kan. Kita juga mendengar lah bagaimana bansos itu ya kan, bansos kemudian apalagi tuh dan BLT ya kan dikerahkan. Itu dengan begitu masif gitu. Di 2019 lah baru tercetus namanya kecurangan. Terus tambah lagi sekarang di 2024 dengan kondisi seperti ini, kondisi yang kecurangan seperti ini ditambah lagi anggota legislatif yang tadi bahasanya politikus kita Pak Deddy Sitorus itu sudah tersandera. Terus rakyat diam saja atau gimana nih Pak Arif? Ini kondisi sekarang ini saya lihat apalagi terakhir tanggal 1 sudah ada gerakan. Sebelum-sebelumnya pun sudah ada gerakan di KPU dan tanggal 1 kemarin DPR. Nah, ini gerakan rakyat itu apakah mau berhenti sampai sini atau gimana Pak Arif? Kalau gini, sekarang ini semua akademisi ya kan, itu kan orang netral lah orang itu. Ya. Pensiunan jenderal hampir semua elemen masyarakat menyatakan ini sudah terlalu parah kondisi negara.
ya kan? Makanya gerakan itu menurut saya gerakan itu akan jalan terus itu. Hak angket atau apa saya nggak tahu lah. Apalagi hak angket kemudian di MK juga nanti itu kan bakal rame itu. Ya. Ya, saya nggak tahu ujungnya. Ya mudah-mudahan ujungnya bisa apa namanya berakhir bagus lah. Ya. Kalau menurut saya sih kalau mau berakhir bagus kan Pemilu tanpa Jokowi gitu. iya, kan udah nggak bisa Udah lagi. nggak bisa. Oh gitu. Ya menurut saya 2019 juga Pak Jokowi, Nah, 2024 juga Pak Jokowi karena anaknya kan Ya. gitu. Ya menurut saya Pak Jokowi mundur aja udah selesai. Mundur aja. Terhormat kok. kalau mundur lebih terhormat emang Lebih terhormat. daripada dimundurin gitu. Dia kan orang sekarang ingin memakzulkan. Itu faktanya begitu. Coba aja lihat hampir semua elemen tuh. Para purnawirawan, ya kan, mantan Kasat, mantan Panglima, jenderal-jenderal itu hampir semuanya begitu. Oh, yang bertugas kan nggak bisa ngomong gitu, ya kan? Itu artinya apa namanya sudah parah, Pak. Akademisi lah ngomong gitu, ya kan? Nah, ekspresinya paling menurut saya mundur. Nah, Itu paling bijak itu mundur udah. nah tadi Pak Arif menyampaikan bahwa akan terus ada gerakan penolakan terhadap Iya. ini. Nah, saya tanya nih dari Pak Arif ini sendiri, Pak Arif dengan organnya Pak Arif, untuk gerakan ini apakah Pak Arif dan organnya ikut dalam gerakan tersebut? Ya gini, Gerakan Pak Arif kan iya, macam-macam nih. Gerakannya kan gerakan moral, Nah, ya kan? Ketika ada sesuatu yang tidak benar di negara ini dan itu mengancam apa namanya keberadaan negara, misalnya mengancam demokrasi, ya kan? Seluruh apa abuse of power lah, itu kan berbahaya. ya, Ya, itu menuju semacam kayak Pak Harto jadi kediktatoran, ya kan? Walaupun karena tidak sekuat Pak Harto harus terpaksa ganti kan 2 kali ya kan gitu. Nah, ditambah ke anaknya kan gitu. Nah, ini mengancam dan itu sudah apa namanya orang udah pada marah gitu, ya kan gitu. Lah, kita sebagai pejuang, ya kan, ya dikatakan pejuang lah. Minimal kita memperjuangkan buruh kan. Nah, kita kan merasakan bagaimana buruh Omnibus Law itu disahkan. Kita udah merasakan duluan. ya, Kita didolimi buruh itu duluan. Kalau mau ada analisa lebih dalam tentang detil, ya, kenapa status kerja, ya kan, ya, karyawan tetap apa manfaatnya, ya. baik-baiknya apa, karyawan kontrak baik buruknya apa, gimana pengaruh ke perekonomian negara, ya kan, kemudian PHK, semua kita analisa detil itu kalau mau, di mana baik buruknya. Terus kemudian prosedurnya Omnibus Law semua, ya kan, sebagaimana MK memutuskan inkonstitusional, kemudian disuruh memperbaiki, disuruh berdiskusi dengan buruhnya, buruh diajak bicara, tidak dilakukan, keluar Perpu. Ya, ketika di MK kalah, hakimnya diganti satu orang. Dia tahu posisinya 4, lama 5, 4. Ganti satu yang pro dia, udah menang dia. Begitupun pada saat kan ketahuan pada saat penentuan Gibran kan. Nah, buruh udah mengalami duluan, Pak. Lah kalau buruh duluan demo paling sering kita. Iya kan? Lah ketika kendali seperti ini sekarang kita diem, salah kita dong. Lo gimana buruh sudah jelas dibuktikan apa namanya didolimi duluan. Yang ini kan jadi pembuktian saja bahwa ini sudah nggak benar dari dulu. Apa yang buruh lakukan dulu itu ini terbukti gitu. Ini terbukti. Kita harus lebih kuat lagi mendorong itu. Agar apa? Agar Omnibus Law ini bisa diganti gitu loh. Kan kita meminta ganti. Kalau presiden yang ini nggak mungkin ganti. Walaupun kalaupun misalnya jadi presiden, kita akan demo terus sampai diberesin. Kenapa? Kita buat analisa detail pun oke. Sok adu dengan para pakar tentang ekonomi juga, buruh, ya kan? Gitu. Apalagi buruh itu termasuk bagian dari perlindungan, bukan bagian dari ekonomi. Iya kan? Bukan bagian dari ekonomi buruh itu. Buruh itu bagian ekonomi, iya ada upahnya.
Tapi nasib seorang buruh itu bagian dari perlindungan. Perlindungan negara gitu ya. Perlindungan negara, undang-undangnya Terhadap beda. rakyatnya gitu iya. ya. Bahwa berapa upah buruh yang pas dengan ekonomi seperti ini, ya kan? Ya. Tapi tinggal dilihat aja. Apa masalahnya seolah-olah buruh itu upahnya itu mengganggu ekonomi? Ya. Kan ada otak orang itu. Kalau buruh upahnya gede mengganggu ekonomi negara itu. Sebetulnya orang melihat kalau tiba-tiba nggak demo gimana sih buruh nih? Nggak konsisten dianggap ya gitu. Padahal pada saat kekuasaan sebetulnya sekarang saatnya dia paling bagus ini. Ya kan? Meminta apa namanya orang yang mendolimi kita minta dimaksudkan. Gitu ya kan? Dan buruh harus di depan justru buruh itu. Nah kira-kira nih Pak Arif nih, pandangan Pak Arif, gerakan rakyat ini mau sampai kapan Pak Arif? Ini apa nggak takut nanti Pak Arif dianggap ini yang merusak perekonomian nih, demo mulu kerjaannya nih. Bukannya bantu pemerintah biar perekonomian lancar nih, demo mulu kerjanya. Apa nggak takut dibilang seperti itu Pak Arif? Ya, ini sampai kapan nih demo-demo terus kayak gini? Sekarang saya balik. Ya buktikan aja kalau kita demo. APBN itu undang-undang. Sudah Undang-undang tentang ditetapkan. APBN Ya. ditetapkan. Kalau peruntukannya berubah, itu harus diskusi dengan DPR lagi. Iya. Pak, ini bahasanya berubah karena yang miskin ternyata bukan sekian juta. Ini nambah yang miskinnya. Itu. Jadi ketika ada penambahan anggaran terus ada dengan DPR. Kalau nggak ada itu melanggar itu. Kalau melanggar undang-undang itu, apalagi dengan pemilu demokrasi begini ya, bisa dibuktikan itu banyak buktinya itu. Nggak usah banyak-banyak lah. Ada bansos yang ada logo. Ada paslon, ada apa kan? Ya kan? Kan kita sampai di depan istana ada pembagian bansos. Iya dulu. Ya. Nah, coba itu kalau peruntukannya tuh nggak sesuai, itu melanggar undang-undang. Dan itu bisa akses masuk untuk pemakzulan. Padahal demo ke depan istananya susah banget gitu ya. Makanya ada undang-undangnya ada melanggar itu ya kan. Kemudian juga melanggar selain peruntukannya dilanggar. Demokrasi dilanggar lah. Ini demokrasi ini yang paling tinggi. Demokrasi inilah yang akan menentukan siapa pemimpin kita 5 tahun ke depan. Pemimpin ini menentukan 270 juta, nasib 270 juta. Ya kalau bahasanya Allah, ya semua Allah lah yang beri rezeki. Tapi di dunia itu pemimpin itu yang makanya pemimpin itu kan bisa masuk surga tanpa hisap kan. Ya kan kira-kira gitu lah. Kalau adil. Nah, ini sangat menentukan pemimpin ini gitu loh. Ya sangat menentukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat penting. Kalau di situ ada pelanggaran pemilu dengan semua pengerahan, ada undang-undang APBN dilanggar, kemudian ada demokrasi yang dilanggar, hukum yang dilanggar, itu sudah jelas itu sudah. Itu ya nggak perlu bukti yang banyak. Ya kan, ada beberapa bukti udah cukup membuktikan bahwa dia sudah melanggar undang-undang dasar. Dan itu bisa diimpeach itu. Itu sederhana sih ya, makanya sekarang udah nggak ada lagi kan 010 nggak ada. Kita kembali sebagai buruh, udah turun itu. Berarti udah atas nama buruh kembali, bukan atas nama tim sukses. Bukan. Kalau kemarin kita memilih seseorang itu, kan kita kaji. Ya, mulai prosedur. Ada rakernas. Semua diundang sampai tingkat kabupaten kan, daerah. Menentukan, dikaji baik buruknya dari 3 paslon kan. Pada satu nama, sudah kita perjuangkan, dan memang ada di situ itu kesepakatan dengan bahwa omnibus law buruh akan diperhatikan dengan serius untuk mensejahterakan, dan pada saat itu kita akan dilibatkan karena kita stakeholder yang utama. Ya udah dengan kita sampaikan dulu dengan pengusaha, kita sampaikan aja lah kebijakan kita buat baru. Gitu kan nggak perlu ribut di jalanan. Pengusaha aja dengan itu ketemu perwakilan selesai. Terakhir Pak Arif, itu kenapa kita milih itu kira-kira gitu. Terakhir, saya minta Pak Arif menyampaikan terkait buat aksi ini, apa yang harus dilakukan rakyat Indonesia buat aksi. Jadi gini, saya menghimbau ya, ini aksi solidaritas. Ya, agar
di DPR dimanapun tidak tidak ada yang masuk angin. Kan sekarang ini lobby-lobby sangat tinggi. Ya. Nah rakyat ini aksi itu apa gunanya aksi itu? Unjuk rasa kan. Itu menghimbau meminta, mendesak para pengambil keputusan. Ya kan dalam hal ini DPR, penegak hukum, MK dan lain-lain itu agar jujur. Ya. Dan ada orang yang sudah melakukan kesalahan. Kita tuntut juga orang itu daripada terus udahlah mundur kan gitu ya kan. Itu yang kita tuntut, unjuk rasa itu. Ya, kepada masyarakat ya berbondong-bondong lah. Makin besar makin cepat selesai. Kalau tanggung nggak selesai. Ribut yang ada. Kalau kecil ya nggak berdampak apa-apa, ya sudah, kira-kira gitu ya kan. Makanya ya saya berharap demo ini menjadi besar, buruh juga turun besar. Tapi tetap damai. Ya. Berarti itu aksi damai untuk menyampaikan aspirasi ke Aksi DPR. damai lah. Memang Untuk menyampaikan aspirasi ke DPR. iya. Kita sampai menyampaikan ke DPR. Kira-kira gitu. Ada himbauan nggak buat DPR nih? Ya menurut saya ya DPR harusnya bisa Nerima. gini Masa aksi? ya menerima dan dia menjalankan hak angketnya misalkan. Kan ini hak politik untuk menyelidiki opini yang ada di masyarakat. Kan tadi buktikan ya buktikan oleh DPR. Kan ketika itu diundang hak angket misalnya ya, ada angket terbentuk pansus, ada 20-30 orang kayak Senturi dulu kan dipanggil itu Satu persatu. presiden bisa dipanggil, menteri bisa dipanggil, KPU bisa dipanggil, ya kan, kepala desa bisa dipanggil, kan orang bisa ngomong di situ. Bisa nggak bisa ngolak kemana-mana, terpaksa ngomong jujur misalkan, ya kan, bener. Oke lah yang ini bisa, tapi kalau semua dipanggil, kok ini ngomong gini, ini ngomong ya kan, kira-kira gitu. Coba bayangin, kalau seorang dipanggil, KPU dipanggil di situ, didesak sekian, dilihat oleh mata masyarakat, kepala desa. Berarti pansusnya harus terbuka Kepala desa nih. banyak loh. Memang itu terbuka. Oh, pansus terbuka itu? Terbuka. Senturi ingin nggak Senturi? Ya. Ya kayak begitu. Kan bagus itu untuk dengan rakyat. Oh curangnya di gitu. Oh kepala desa begini. Kalau emang dia nggak, kalau nggak ada yang curang nggak ada ya sudah selesai kan. Oke. Kira-kira gitu. Oke kalau gitu Pak Arif. Terima kasih ini himbauannya Pak Arif. Jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi Pak Arif. Oke, buat kita menjadi narasumber gitu ya. Karena memang kondisinya sekarang perpolitikan sedang ramai-ramainya, masih perlu kita terus. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin. Kita masih terus memantau perpolitikan yang ada di Indonesia terkait tentang pemilu 2024 yang sampai detik ini masih ya kisruh berita-beritanya. Mudah-mudahan Indonesia bisa berkembang lebih baik dengan pemilu yang bersih gitu ya, dengan pemilu yang bersih. Dan ini sedang dicari pembuktian oleh para aktivis, para akademisi terkait pemilu yang dianggap curang. Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Arif, masyarakat atau rakyat bisa nimbrung bersama karena ini kepentingan Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia. Dan kami Lem TV insya Allah akan memberitakan terus tentang perkembangan politik yang ada. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Arif atas kehadirannya dalam podcast kali ini. Tolong doain lah. Ya. Demikian pemirsa Lem TV, podcast kita dengan Ketua Umum SPLM SPSI maupun selaku Sekjen KSPSI dan banyak nih jabatannya Pak Arif ini. Koordinator Poros Buruh Tapi dan buruh semua. Iya, dan Presidium Aliansi Aksi Seriuta Buruh. Jadi memang yang sedang diperjuangkan adalah tentang nasib buruh, yang memang buruh ini adalah salah satu bagian daripada rakyat Indonesia yang sebagai roda perputaran perekonomian di Indonesia. Mudah-mudahan perjuangan buruh bisa diijabah oleh Allah dan apa yang dilakukan oleh Pak Arif dan kawan-kawan aktivis perburuhan itu bisa sesuai dengan keinginan para aktivis. Demikian podcast kita kali ini dengan Lem TV, perlekat elemen rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.